Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisrin Widiani dengan NIM 2308016. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai hak asasi manusia, mata kuliah Hukum Tata Negara. Adapun beberapa rumusan masalah yang akan dibahas pada video kali ini yaitu sebagai berikut. Mari kita bahas pengertian hak asasi manusia terlebih dahulu. Hak asasi manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah hak mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat dilanggar oleh siapapun. Pengertian tentang HAM juga terdapat pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Mengapa HAM dianggap penting dan harus dilindungi oleh negara? Menurut Kompasiana, HAM merupakan hal penting guna menciptakan kehidupan manusia yang damai dan aman dengan menjunjung tinggi kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan. Jadi dengan adanya perlindungan HAM, masyarakat diharapkan dapat hidup dengan aman dan merasa terlindungi dari semua perbuatan yang mungkin saja bisa melukai hak mereka sebagai manusia. HAM melekat pada diri manusia mulai dari mereka lahir sampai ia meninggal dan tidak dapat dipisahkan oleh hal apapun. Melansir dari artikel tirto.id, ada beberapa prinsip HAM, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, universal dan tidak bisa dicabut. Yang kedua, tidak bisa dipisahkan antara HAM dan seseorang, baik yang berkaitan dengan masalah sipil, budaya, ekonomi, politik, ataupun kehidupan sosial. Yang ketiga, kesetaraan dan non-diskriminasi. Yang keempat, partisipasi dan inklusi. Artinya, setiap orang berkesempatan untuk berperan dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidupnya. Yang kelima, akuntabilitas dan supremasi hukum. Artinya, negara dan pihak berwenang harus melindungi standar hukum HAM secara internasional. Jadi, jika terjadi pelanggaran terhadap HAM, pemilik hak berhak untuk menuntut ganti rugi terhadap kerugian yang ia terima. Dasar hukum dan jaminan perlindungan HAM tertuang dalam beberapa instrumen hukum nasional seperti Pancasila, UUD 1945, Ketetapan MPR Nomor 17 MPR 1998 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Sebenarnya siapa sih pihak yang bertanggung jawab dalam melindungi dan menegakkan HAM bagi masyarakat? Menurut pasal 28I ayat 4 UUD 1945 menegaskan bahwa perlindungan dan penegakan HAM adalah tanggung jawab negara. Adapun beberapa lembaga perlindungan HAM yang berperan sebagai pelaksana, pengawas, dan pengaman HAM agar dapat berjalan dengan baik, di antaranya Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Mahkamah Agung, Komnas HAM, Komnas Perlindungan Anak Indonesia, dan Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Lantas bagaimana jika suatu negara tidak menegakkan dan melindungi HAM? Merangkum informasi dari databook.id, ada beberapa konsekuensi jika suatu negara tidak menegakkan HAM. Di antaranya adalah kebebasan terhadap individu dapat terancam, terutama dalam berpendapat dan berpolitik. Selain itu, hal ini juga dapat membuat sistem hukum yang tidak adil, yang menyebabkan pelaku pelanggaran HAM dapat sebebasnya melukai hak orang lain demi kepentingan dirinya sendiri. Masyarakat akan sulit memberi kepercayaan kepada pemerintah karena dianggap tidak dapat melindungi hak dan kebebasan mereka sebagai warga negara. Reputasi negara pun bisa hancur. Di era modern seperti ini, berita sangat cepat menyebar melalui sosial media. Negara lain akan mengecam tindakan tersebut dan kemungkinan besar akan memberikan sanksi ekonomi yang merugikan negara yang tidak melindungi hak asasi manusia warga negaranya sendiri. Itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga dengan adanya video ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.